Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kelompok kami yang beranggota 5 orang dengan saya Muhammad Akmal Islahuddin dengan NIM 642416882, lalu teman kami Ahmad Ilham Fauzi dengan NIM 642401113, lalu teman kami Mela Alistia dengan NIM 642451126, lalu teman kami Nabila Putri Kinanti dengan NIM 642424138, lalu teman kami Safitri Nur Habibah Hamzah dengan NIM 6424479. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham Fauzi dengan NIM 6424013. Perkenalkan, saya Mela Alistia dengan nomor induk mahasiswa 64241526. Nama saya Nabila Putri Kinanti dengan nomor induk mahasiswa 64242138. Saya Safitri Nur Habibah Hamzah dengan nomor induk mahasiswa 64242479. Anggota kelompok kami akan menjelaskan tentang hasil dari seminar yang kami lakukan pada hari Rabu tanggal 5 November tahun 2025 mengenai galeri investasi. Apa itu galeri investasi? Pengertian dari galeri investasi menurut Bursa Efek Indonesia atau BI pada tahun 2023, galeri investasi adalah sarana edukasi, sosialisasi, dan simulasi pasar modal yang dibentuk melalui kerjasama antara BI, perguruan tinggi, dan perusahaan sekuritas anggota bursa, dengan tujuan memperkenalkan pasar modal sejak dini di lingkungan akademik. Sedangkan menurut Fahmi pada tahun 2015, dalam pengantar pasar modal, galeri investasi merupakan miniatur pasar modal di lingkungan kampus, di mana mahasiswa dapat belajar teori dan praktik investasi secara langsung dan fasilitas yang mirip seperti di BI. Lalu kami juga belajar tentang KSPM. Apa itu KSPM? KSPM adalah kelompok studi pasar modal. Menurut Suryani pada tahun 2019, KSPM adalah organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang edukasi, penelitian, dan pengembangan pasar modal yang berada di bawah bimbingan Galeri Investasi BI. Menurut BI pada tahun 2022, KSPM merupakan mitra aktif dalam kegiatan literasi keuangan di kampus yang berperan sebagai agen edukasi bagi mahasiswa dan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan galeri investasi dan KSPM. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, tujuan literasi keuangan termasuk galeri investasi dan KSPM adalah yang pertama meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, yang kedua mendorong budaya menabung dan berinvestasi, yang ketiga menurunkan angka masyarakat yang terjebak investasi ilegal. Menurut Fahmi 2016, tujuan utama pendidikan pasar modal di perguruan tinggi adalah mencetak generasi yang mampu mengelola keuangannya dengan rasional dan berorientasi jangka panjang. Selanjutnya ada visi misinya di sini. Visinya menjadi wadah pengembangan mahasiswa dan bidang pasar modal yang berintegritas, berkompeten, dan berdaya saing global. Misinya yaitu ada 4. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam investasi. Yang kedua, mengedukasi masyarakat kampus tentang pentingnya literasi keuangan. Yang ketiga, menjalin kolaborasi antar akademisi, praktisi, dan regulator pasar modal. Yang keempat, menumbuhkan karakter cerdas finansial anti investasi bodong. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi KSPM. Nah, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020, struktur organisasi yang efektif mencerminkan pembagian fungsi yang manajerial. Nah, struktur tersebut diisi oleh yang pertama itu pembina atau dosen pengampu, lalu ketua dan wakil ketua, lalu sekretaris dan bendahara. Divisinya itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada divisi edukasi dan riset, divisi humas dan kementerian, divisi media dan publikasi, lalu divisi event dan pengembangan. Nah, struktur ini mengikuti prinsip organisasi fungsional agar setiap anggota memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mendukung kegiatan pasar modal di kampus. Di sini saya akan menjelaskan tentang
pengertian dan teori dasar. Menurut Gitman, dalam bukunya Principle of Managerial Finance tahun 2018, perencanaan keuangan adalah proses mengelola pendapatan untuk mencapai tujuan hidup melalui pengaturan tabungan, investasi, dan proteksi. Artinya, setiap orang perlu memiliki perencanaan yang jelas agar uang yang didapatkan tidak hanya habis untuk dikonsumsi, tetapi juga dikelola untuk masa depan. Dalam teori keuangan modern, ada 5 komponen utama dalam manajemen keuangan pribadi. Yang pertama adalah pendapatan atau income, yaitu sumber untuk pemasukan kita baik dari gaji, usaha, maupun hasil investasi. Yang kedua, pengeluaran atau expenses, yaitu bagaimana kita mengatur biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, tabungan atau saving, sebagai bentuk persiapan untuk kebutuhan mendesak dan jangka pendek. Yang keempat adalah investasi, yaitu bagaimana kita menumbuhkan aset agar nilainya meningkat seiring waktu. Dan yang terakhir, proteksi atau insurance, yang berfungsi untuk melindungi diri dan aset dari resiko keuangan yang tidak terduga seperti sakit, kecelakaan, atau kehilangan penghasilan. Berikut adalah piramida keuangan. Untuk memahami urutan prioritas dalam pengelolaan keuangan, kita bisa lihat piramida keuangan yang ada di sini. Itu merupakan modifikasi dari teori Robert T. Kiyosaki dan CFP Institute. Piramida ini menjelaskan bahwa dalam membangun kondisi keuangan yang sehat, kita harus mulai dari dasar ke atas. Lapisan yang paling bawah disebut dengan dasar keamanan finansial. Di sini kita fokus pada hal-hal yang paling mendasar seperti memiliki dana darurat dan asuransi kesehatan. Ini menjadi fondasi agar kita tidak mudah goyah saat terjadi keadaan darurat. Setelah fondasi kokoh, kita naik lagi ke lapisan kenyamanan finansial. Tahapan ini berisi investasi jangka menengah seperti reksadana atau obligasi. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kekayaan dengan resiko yang masih terukur, sambil tetap menjaga stabilitas keuangan kita. Kemudian, pada lapisan paling atas adalah kebebasan finansial. Di tahap ini, seseorang sudah memiliki aset produktif yang bisa menghasilkan pendapatan pasif seperti saham, properti, atau bisnis. Inilah yang disebut dengan financial freedom, di mana seseorang tidak lagi bergantung pada gaji bulanan karena asetnya sudah bisa bekerja untuk dirinya. Jadi, dari teori manajemen dan piramida keuangan ini, bisa kita simpulkan bahwa perencanaan keuangan yang baik harus dimulai dari fondasi yang kuat, memiliki pendapatan yang stabil, mengendalikan pengeluaran, menabung secara rutin, berinvestasi dengan bijak, dan memiliki perlindungan finansial. Dengan begitu, kita bisa mencapai tujuan hidup dengan lebih tenang, nyaman, dan pada akhirnya meraih kebebasan finansial di masa depan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pasar modal menurut para ahli. Pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan modern karena disinilah kegiatan investasi dan pendanaan bertemu. Melalui pasar modal, masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan dengan cara menanamkan modal, sementara perusahaan bisa memperoleh dana untuk mengembangkan usahanya. Menurut Tandelin 2010 dalam bukunya Portofolio dan investasi, pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dengan pihak yang membutuhkan dana atau emiten melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang. Dari definisi ini, kita bisa memahami bahwa pasar modal berfungsi sebagai jembatan antara dua kepentingan, yaitu investor dan emiten. Investor adalah individu atau lembaga yang memiliki dana lebih dan ingin mendapatkan imbal hasil, sedangkan emiten adalah perusahaan yang membutuhkan modal untuk mengembangkan bisnisnya. Instrumen keuangan jangka panjang yang dimaksud di sini berupa saham, obligasi, maupun surat berharga lainnya. Jadi, pasar modal tidak hanya menjadi tempat untuk jual beli saham, tapi juga sarana untuk memutar perekonomian dengan mengalirkan dana dari pihak yang kelebihan ke pihak yang kekurangan modal. Sementara menurut Hartono 2017, pasar modal berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi karena mempertemukan kepentingan investor dan perusahaan dalam kerangka efisiensi keuangan. Pandangan ini menekankan fungsi strategis pasar modal dalam mendorong efisiensi keuangan suatu negara. Dengan adanya pasar modal, perusahaan tidak hanya bergantung pada pinjaman dari bank, tapi juga bisa memperoleh modal langsung dari masyarakat. Di sisi lain, investor juga memiliki kesempatan untuk menanamkan uangnya pada perusahaan yang potensial dan mendapatkan keuntungan dari hasil investasinya. Selain itu, aktivitas di pasar modal juga menciptakan efek berantai terhadap ekonomi nasional. Ketika banyak perusahaan tumbuh melalui dana hasil emisi saham, akan tercipta lapangan kerja baru, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi pun ikut terdorong. Jadi, dari pendapat para ahli tadi, dapat kita simpulkan bahwa pasar modal memiliki dua peran utama. Yang pertama, sebagai wadah pertemuan antara investor perusahaan dalam kegiatan pendanaan jangka panjang, dan yang kedua adalah sebagai motor
penggerak ekonomi sosial yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas keuangan. Oleh karena itu, memahami bagaimana pasar modal bekerja bukan hanya penting bagi pelaku ekonomi, tapi juga bagi kita sebagai generasi muda agar bisa menjadi investor yang cerdas dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur pasar modal Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, serta peran lembaga-lembaga yang terkait dengan Bursa Efek Indonesia pada tahun 2023. Jadi, dalam pasar modal Indonesia terdapat beberapa lembaga utama yang memiliki fungsi dan tanggung jawab berbeda, tetapi saling terhubung untuk menjaga kelancaran aktivitas pasar modal. Yang pertama ada Bursa Efek Indonesia. Lembaga ini berperan sebagai fasilitator perdagangan efek. Artinya, Bursa Efek Indonesia menjadi tempat terjadinya jual beli saham dan instrumen keuangan lainnya. Semua transaksi efek yang terjadi di Indonesia berlangsung melalui Bursa Efek Indonesia. Yang kedua ada KPEI, yaitu Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Tugas utama KPEI adalah menjamin penyelesaian transaksi efek. Jadi, ketika terjadi transaksi jual beli saham, KPAI memastikan proses clearing dan penyelesaian berjalan aman dan lancar sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, kita punya KSEI atau Custodian Central Efek Indonesia. Fungsi KSEI adalah menyimpan dan menyelesaikan efek secara elektronik. Dengan kata lain, KSEI menjadi tempat penyimpanan saham atau obligasi investor bukan secara fisik tetapi secara digital agar lebih efisien dan aman. Yang keempat, ada peran OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Peran Otoritas Jasa Keuangan juga sangat penting. Otoritas Jasa Keuangan berfungsi sebagai pengatur dan pengawas seluruh sektor keuangan termasuk pasar modal. Lembaga ini memastikan seluruh aktivitas di pasar modal berjalan sesuai aturan dan melindungi kepentingan investor. Dan yang terakhir ada Bank Indonesia. Meskipun fokusnya bukan langsung pada pasar modal, tetapi Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Jadi, ketika ada gejolak ekonomi, Bank Indonesia berperan dalam menjaga agar pasar modal tetap stabil dan kepercayaan investor tetap terjaga. Secara keseluruhan, kelima lembaga ini saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan sistem pasar modal yang teratur, aman, dan transparan di Indonesia. Selanjutnya, prinsip investasi legal dan logis, atau sering disingkat 2L. Prinsip ini merupakan panduan penting yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk membantu masyarakat agar lebih bijak dalam berinvestasi. Menurut OJK tahun 2022, investasi yang sehat adalah investasi yang legal dan logis. Maksudnya, investasi yang legal berarti memiliki izin resmi dan terdaftar serta diawasi oleh OJK atau Bursa Efek Indonesia. Jadi, kalau ada tawaran investasi tapi tidak punya izin dari lembaga-lembaga tersebut, kita patut waspada karena bisa jadi itu investasi bodong. Sementara itu, prinsip logis berarti investasi tersebut memberikan imbal hasil yang wajar, tidak berlebihan, dan masih masuk akal secara ekonomi. Misalnya, kalau ada yang menawarkan keuntungan 10% per minggu atau bahkan bisa menggandakan uang dalam waktu singkat, itu jelas tidak logis dan harus kita hindari. Dengan memahami prinsip 2L ini, kita bisa lebih hati-hati dalam memilih tempat untuk menanamkan uang kita. Intinya, jangan mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan besar. Pastikan dulu legalitasnya jelas dan keuntungannya masuk akal. Karena investasi yang baik bukan hanya tentang mencari untung yang cepat, tapi tentang bagaimana kita bisa menumbuhkan aset secara aman, terukur, dan berkelanjutan. Selanjutnya, jenis-jenis investasi yang sah dan edukatif. Menurut Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, ada beberapa jenis investasi legal yang bisa kita temukan di pasar modal Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu saham, obligasi, reksadana, dan exchange trade fund atau ETF. Masing-masing memiliki karakteristik dan tingkat risiko yang berbeda, tapi semuanya termasuk dalam instrumen yang resmi dan diawasi oleh lembaga keuangan negara seperti OJK, BEI, KSEI, dan KPEI. Mari kita bahas sedikit satu persatu. Yang pertama, ada saham.
Saham ini adalah tanda kepemilikan suatu perusahaan. Kalau kita membeli saham, berarti kita ikut memiliki sebagian dari perusahaan itu dan bisa mendapat keuntungan dari dividen maupun kenaikan harga saham. Yang kedua, ada obligasi. Obligasi ini semacam surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Jadi, kalau kita membeli obligasi, artinya kita meminjamkan uang kepada penerbit obligasi dan akan menerima bunga secara berkala. Selanjutnya ada reksadana. Reksadana itu investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Reksadana cocok bagi pemula karena dana dari banyak investor dikumpulkan dan dikelola secara profesional dalam berbagai instrumen seperti saham dan obligasi. Dan yang terakhir, ada Exchange Traded Fund atau ETF yang merupakan gabungan antara reksadana dan saham. ETF diperdagangkan di bursa layaknya saham, tetapi memiliki diversifikasi seperti reksadana sehingga lebih fleksibel dan mudah diakses. Semua jenis investasi ini sudah diatur dan diawasi secara resmi, sehingga aman dan bisa menjadi sarana pembelajaran yang edukatif bagi masyarakat, terutama bagi generasi milenial. Kenapa cocok untuk milenial? Karena selain membantu mengelola keuangan sejak dini, investasi di instrumen legal seperti ini juga bisa meningkatkan literasi finansial dan menumbuhkan kebiasaan finansial yang sehat. Jadi, bisa dibilang, investasi yang sah dan edukatif bukan cuma tentang keuntungan, tapi juga tentang membangun masa depan yang lebih stabil dan cerdas secara finansial. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.